Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di acara BISMO Bincang Sehat Masyarakat Wonosobo. Seperti yang kita ketahui, tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari HIV/AIDS Dunia. Dari tahun ke tahun, data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan kasus HIV/AIDS. Lalu bagaimana dengan kondisi terkini di Kabupaten Wonosobo terkait HIV/AIDS? Oleh karena itu, di studio telah hadir 3 narasumber kita. Mari kita sapa para narasumber. Selamat pagi, Bapak Jailan, Magister Kesehatan. Selamat pagi, Mas Aga. Selamat pagi, Dr. Arlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita langsung saja berbincang terkait kasus terkini HIV/AIDS di Kabupaten Wonosobo. Langsung saja kita ke pembicara pertama, Bapak Dr. Jailani, Magister Kesehatan. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Pagi. Gimana Bapak Jailan kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Ini kita perkenalan dengan Bapak Jailan. Bapak Jailan ini adalah ketua dari komunitas Wonosobo Youth Center. Beliau ini aktif di komunitas untuk masalah terkait HIV/AIDS, dan beliau sekarang menjabat sebagai Kabaksra Sekda Kabupaten Wonosobo. Di acara pertama ini, Bapak Jailan akan membicarakan terkait situasi terkini kasus HIV/AIDS di Kabupaten Wonosobo. Monggo Bapak Jailan. Terima kasih, Dr. Uki. Selamat pagi, Dr. Arli, Mas Aga, Adi, dan juga selamat pagi kawan-kawan semuanya yang ikut bincang kesehatan pada pagi hari ini. Menyampaikan apa yang diminta oleh Dr. Uki terkait dengan situasi terkini HIV/AIDS di Kabupaten Wonosobo. Mungkin langsung slide yang 2. Biar tidak salah paham, kita sampaikan bahwa sesuai dengan visi global kita dalam penanggulangan HIV/AIDS, UNAIDS sudah menetapkan visi anti-AIDS epidemic by 2030. Jadi kita akhiri epidemi HIV/AIDS ini pada tahun 2030 dengan 3 indikatornya yang kita kenal dengan 3-0 itu. Yang pertama adalah tidak ada infeksi baru, kemudian yang kedua tidak ada diskriminasi, dan yang ketiga tidak ada lagi kematian terkait dengan AIDS. Lanjut yang slide berikutnya. Nah, untuk mencapai 3-0 itu, UNAIDS menetapkan percepatan untuk pencapaiannya melalui strategi 2016-2021. Jadi ini tahun terakhir yang kita kenal dengan Triple 90, 390. Apa itu 390? 90% penderita ini mengetahui statusnya, artinya dia harus terdiagnosis. Dan yang kedua, 90% orang yang terdiagnosis HIV, dia harus mendapatkan pengobatan ARV, antiretroviral, dan orang dengan HIV, penderita yang mendapatkan antiretroviral ini, dia harus menunjukkan supresi atau penurunan viral load atau kadar virus di dalam tubuh. Dengan demikian, dengan 390 ini harapannya adalah bahwa sebanyak mungkin penderita ini kita temukan, sebanyak mungkin penderita ini kita obati, dan akhirnya sebanyak mungkin penderita yang kita obati ini menunjukkan penurunan jumlah virus dalam tubuhnya, sehingga dia tidak menularkan ke orang lain. Sehingga dengan 3 strategi ini, akhirnya kita bisa mencapai visi kita mengakhiri pandemi 2030 karena tidak ada penularan. Nah, bagaimana di Kabupaten Wonosobo? Slide berikutnya. Estimasi kasus kita
sesuai dengan hitung-hitungan kesehatan itu. Pada Wonosobo itu diperkirakan ada 751 penderita. Di 90 yang pertama, 60% dari kasus yang berarti 676 yang dari 696 itu minimal 608 itu harus kita obati dengan ARV 90%-nya. Nah, 90%-nya dari 608 yang kita obati itu 547 itu harus menunjukkan supresi atau penurunan jumlah virus di dalam tubuh. Nah, capaian kita untuk penemuan kasusnya luar biasa sekali. Sampai dengan September, ini data September 2021, triwulan 3, kita mencatat kita sudah menemukan 897 kasus. Jadi ya, 133% ini, Dr. Arlin. Ini melalui upaya yang luar biasa, nanti kita lihat di belakang. Berapa yang sedang dalam pengobatan ARV, ini dalam catatan kita ada 249 atau sekitar 41%, dan berarti itu ya supresi viral load, jadi sekitar 19%. Ini bisa kita jelaskan lebih rinci lagi kenapa yang kita obati belum mencapai target, kemudian yang kedua kenapa yang kita obati juga masih jauh dari target. Di slide berikutnya. Jadi, ini lebih detail lagi. Nah, jadi dari 897 yang kita temukan itu yang masuk perawatan, masuk layanan PDP, pengobatan perawatan dukungan dan pengobatan itu ada 463 dan semuanya dikatakan eligible atau layak untuk mendapatkan pengobatan ARV. Nah, 463 atau 76% itu mereka pernah mendapatkan pengobatan ARV. Kenapa hanya 249 yang saat ini di Wonosobo ini yang dapat ARV? Karena itu alasannya di belakangnya. Ada yang meninggal 103, dan yang memang ada yang berhenti, betul-betul dia minta berhenti, berbagai alasan. Ada satu kasus, kemudian dia lost to follow up itu artinya dia tidak melanjutkan pengobatan selama 3 bulan berturut-turut, itu ada 96. 22 diantaranya rujuk keluar, tapi dia keluar wilayah. Dan dari 249 yang on ARV itu yang mengikuti tes viral load hanya 125. Ini kita punya keterbatasan di tempat kita memang belum bisa melayani untuk tes viral load, harus ke Karyadi atau ke Sarjito dan biayanya cukup mahal. Nah, kenapa 125? Ini alokasi yang kita terima memang, jadi yang difasilitasi oleh Global Fund untuk periksa viral di Karyadi itu ada 125. Dan kalau kita lihat 105 diantaranya, 84% itu benar-benar menunjukkan supresi. Bahkan banyak juga yang undetected, yang tidak terdeteksi lagi virus di dalam tubuhnya. Walaupun ini tidak bisa kita katakan sembuh. Nanti Dr. Arlin ini akan menjelaskan secara rinci, secara klinis. Lanjut. Nah, ini akumulasi dan penemuan kasus kita dari tahun ke tahun. Dan grafik ini sangat menarik. Pertama kali kita menemukan kasus di tahun 2004. Terus kemudian kalau kita lihat penemuan kita itu mulai melonjak di tahun 2013. Itu pertama kali kita mendapatkan funding dari Global Fund melalui Wonosobo Youth Center untuk menjaga teman-teman populasi kunci, populasi yang rentan untuk tertular HIV, kawan-kawan LSL, waria, kemudian pekerja seksual, kemudian narkoba suntik, itu mulai di tahun 2013. Terus naik sampai dengan tahun 2015. 2016 itu kita turun memang. Kita mendapatkan funding dari IPF, Indonesian Partnership Fund, KPAN, Komisi Penanganan AIDS Nasional, itu untuk
populasi pekerja migran, sehingga aktivitas penjangkauan di kalangan populasi kunci itu memang turun, dan itu juga pengaruhnya langsung kelihatan di penemuan kasus. 2017 mulai naik lagi, kita kembali lagi dipercaya oleh Global Fund, dan 2018 itu semoga ini adalah puncak kurva kita, 153 dalam satu tahun kita temukan, dan di 2019 itu walaupun sedikit tapi sudah turun jadi 150. 2020 turun lagi 86, dan ini sampai dengan September 2021 kita menemukan 67 kasus. Semoga ini tidak karena pengaruh pandemi, karena pandemi COVID-19 ini ada pembatasan aktivitas, orang jadi takut keluar rumah karena memang tidak boleh keluar rumah. Rumah sakit juga konsentrasi, layanan-layanan konsentrasi untuk penanggulangan COVID itu memang berpengaruh menurunkan orang datang untuk mendapatkan layanan konseling tes HIV. Coba kita lihat untuk jumlah layanan konseling tes HIV kita, slide selanjutnya. Jadi aktivitas penemuan kita luar biasa. 67 kasus yang kita temukan sampai September 2021 itu kita periksa dari 15.721. Sebelumnya di tahun 2020 memang menurun. Jadi di 2018 itu 22.729 orang berisiko kita tes dan ketemu 153. Di 2019 itu prediksi kita bisa sampai 26.000, itu hampir 26.000, dan itu 150. Ini yang membuat kita semuanya yakin, dan semoga benar, tidak bias, benar-benar memang puncak kasus kita ada di 2018. Di 2020 memang menurun, seperti kami saya sampaikan tadi, memang ada pengaruhnya pandemi ini, tapi itu juga cukup signifikan, 20.370 orang datang ke layanan, dan kita menemukan 86 kasus. Jadi kalau lihat data ini, angka positif kita sebenarnya sudah sangat-sangat rendah, dan semoga ini kurva kita ini terus menurun sampai nanti menyentuh ke sumber X. Demikian benar-benar visi ini bisa kita bisa kita yakini kita capai di kabupaten tersebut. Lanjut lagi. Nah, kita juga ingin lihat dari 897 itu, kalau kita lihat dari faktor risikonya itu dari mana saja sih, kelompok mana saja. Nah, ternyata memang sesuai dengan teori yang kita baca itu, bahwa HIV itu menular hanya melalui hubungan seksual, melalui dari ibu ke bayi, dari penggunaan jarum suntik bergantian. Dan itu ternyata juga nyambung dengan data yang kita temukan. Sebagian besar, 640 kasus itu karena hubungan seksual antar jenis kelamin, jadi laki-laki dan perempuan, mayoritasnya. Tapi kita juga mencatat 206 diantaranya melalui hubungan seksual, tapi diantara yang sesama jenis homoseksual, baik kawan-kawan LSL maupun kawan-kawan waria. Kemudian dari ibu ke bayi itu ada 30 kita catat, dan angka ini terus menurun di tahun-tahun belakangan ini. Kemudian juga kita mencatat ada 21 kasus yang ditularkan melalui hubungan narkoba suntik. Terutama kita temukan teman-teman yang ada di lembaga di lapas. Jadi untuk penggunaan narkoba suntik di Kabupaten Wonosobo ini angkanya sangat kecil, tapi itu 17 diantaranya itu kita temukan di lapas. Kecil itu bukan berarti tidak ada, karena ya faktanya itu bisa kita lihat bersama-sama. Lanjut. Nah, ini data yang sangat penting, terutama Mas Aga atau kawan-kawan milenial. Jadi itu saya merahi ya usia 10 sampai 14. Tapi kita lihat bahwa penularan dari ibu ke bayi itu 30 kasus, Dr. Arlin. Kalau kita lihat, ini berarti berdasarkan waktu kita menemukan kasus itu. Kita lihat yang usia 0 sampai 4 tahun ada 18 kasus, yang 5 sampai 9 tahun ada 11 kasus, artinya 29 kasus perinatal. Berarti kalau perinatal ada 30, berarti yang usia 10 sampai 14 hanya satu yang itu ditularkan oleh dari ibu ke bayi. Artinya apa? Ada 3 kasus yang kita temukan, wallahu a'lam apakah ini melalui perinatal dari ibu ke bayi,
Tapi kalau dari data ini kita bisa baca bahwa itu didapatkan bisa melalui hubungan seksual atau melalui hubungan narkoba. Nggak ada di sini, nggak ada kasus ini dari hubungan seksual. Nah, ini jadi perhatian kita, terutama teman-teman muda, teman-teman milenial. Dan juga kita mencatat 15 sampai 19 tahun 28 kasus. 20 sampai 24 tahun ada 168 kasus. Dan di tahun-tahun awal sebelum tahun 2013 itu kita menemukan lebih banyak kasus AIDS-nya, artinya dari stadium 3, stadium 4. Nah, kemungkinan yang paling panjang itu di 25-29 tahun, atau bisa jadi itu infeksinya bisa jadi 4 tahun sebelumnya. Artinya risiko untuk teman-teman milenial, teman-teman muda itu sebenarnya memang cukup tinggi, bisa kita katakan cukup tinggi. Lanjut. Nah, ini yang terakhir. Jadi, apa yang mesti kita lakukan? Upaya pencegahan apa yang mesti kita lakukan? Kalau kita menggunakan model fase perkembangan alamiah penyakit, ya ini kita mengenal pencegahan awal, berarti dari kawan-kawan muda terutama milenial, kita jaga dalam posisi aman, sehat, kita jaga supaya tidak berisiko tertular. Melalui apa? Ya, edukasi, pemberian pengetahuan komprehensif tentang HIV. Kawan-kawan ini harus kita pastikan tahu apa itu HIV, gimana penularannya, prasyarat apa sehingga bisa menular, apa yang harus dilakukan kalau sudah melakukan perilaku berisiko, kemana harus konseling testing HIV, gimana kalau sudah tertular, itu harus clear, semua orang harus tahu itu pengetahuan awal tentang HIV. Kemudian yang kedua, kawan-kawan muda yang belum menikah harus abstinen, artinya apa? Tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Kemudian untuk yang sudah menikah bagaimana? Ya, be faithful, artinya apa? Saling setia dengan suami, dengan istri, dengan pasangan masing-masing. Dan kita semuanya harus menjauhi penyalahgunaan narkoba, terutama suntikan, karena datanya mengatakan demikian. Yang kedua, untuk kawan-kawan yang sudah berisiko tertular, yang tadi kita katakan sebagai populasi kunci atau pasangan penderita HIV, ya kita harus konsisten menggunakan kondom untuk hubungan seksual berisiko tinggi, berganti-ganti pasangan, seksual dengan selain pasangan tetap itu, atau hubungan seksual dengan suami atau istri penderita, ya harus pakai kondom. Kemudian untuk yang merasa pernah melakukan perilaku berisiko tinggi, entah pakai narkoba atau hubungan seksual berisiko tinggi, berarti harus datang ke layanan konseling testing HIV. Kita pastikan bahwa kita negatif atau positif. Kalau positif berarti segera kita masuk ke pencegahan yang ketiga, berarti kita pertahankan supaya terus tanpa gejala, nggak muncul gejala, berarti sudah harus ARV, Dr. Arlin nanti yang akan, ini wilayahnya Dr. Arlin, ketiga, keempat, kelima itu wilayahnya Dr. Arlin, sudah harus ARV, test and treat, jadi tes dan obati, temukan dan obati, tidak seperti dulu lagi menunggu harus angka CD4-nya atau angka kekebalan tubuhnya di atas 350, di bawah 350, betul. Sudah harus diobati dengan ARV. Supaya apa? Supaya terus tanpa gejala, dan harapannya nanti jumlah virus dalam tubuh terus turun, tidak terdeteksi, sehingga dia tidak menularkan ke pasangan seksualnya, ke bayinya, dan ke orang lain. Jadi kalau sudah terutama tanpa gejala tadi harus ARV, kemudian bagaimana yang bergejala ya? Bergejala berarti sudah harus datang ke rumah sakit, ketemu spesialis. Mungkin untuk yang terutama tanpa gejala, mungkin sudah bisa ke puskesmas, kita punya 10 puskesmas layanan PDP. Tapi untuk yang sudah bergejala, sudah masuk stadium AIDS, berarti mau tidak mau harus datang ke rumah sakit. Ke Sonegoro, ke Arlin, atau ke rumah sakit DKI Muhammadiyah, di sana juga ada layanan. Untuk yang cacat atau meninggal terminal itu ARV, rehabilitasi, kemudian kalau sudah terminal ya akan bagaimana supaya beliau tidak ditekan dan protokol pemasaran jenazah. Tapi kalau kita lihat belakangan ini, tahun-tahun belakangan ini angka kematian kita semakin kecil karena mungkin itu Dr. Budi yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih
Jelan atas pemaparan materinya. Luar biasa sekali pemaparan dari beliau. Dari data-data yang beliau buka nih di acara BISMO pagi hari ini. Jadi kita tahu semua gambaran kasus terkini HIV/AIDS di Kabupaten Wonosobo. Oke, lanjut ke pembicara kedua kita, ada Dr. Arlin, spesialis penyakit dalam yang akan membicarakan terkait apa dan bagaimana HIV/AIDS itu sendiri. Sebelumnya saya perkenalkan Dr. Arlin, spesialis penyakit dalam, adalah dokter spesialis di RSUD Wonosobo dan beliau adalah seorang YouTuber dan seorang penulis. Langsung kita sambut Dr. Arlin, spesialis penyakit dalam. Monggo dokter. Jangan lupa subscribe, like, juga share. Oh ya, ini selamat nih buat RSUD Wonosobo udah punya channel YouTube sendiri, dan ini adalah program launching pertama ya, Dokter Mungkin. Ya. Program BISMO. Bincang Sehat Masyarakat Wonosobo. Oke, jangan lupa subscribe juga ya channel saya. Oke deh, kita mulai ya. Ini baru mulai, tak pikir secara bubar. Jam berapa sih? Oke, HIV/AIDS itu bicara tentang ini ya. Pita merah ya, kita semua sini pakai pita merah ya. Ini lambang solidaritas dari HIV/AIDS dan lambang kesadaran untuk terutama generasi milenial untuk kalau bisa menghindari jangan sampai terkena, dan kalau udah terkena penyakit HIV segera berobat. Nah, ini kita mau bacain tentang sejarahnya dulu. Jadi HIV/AIDS pertama kali diangkat itu tahun 1981 ya. Waktu itu CDC, Center for Disease Control, dulu belum bersama Prevention ya, for Disease Control dulu di Amerika itu menemukan kasus kok unik, susah diobati dan sebagian besar meninggal. Itu ketemunya pada kasus homoseksual waktu itu. Dan ternyata kasusnya makin lama makin banyak, di hampir semua state itu ada kasusnya. Kemudian tahun 83 barulah ketemu di isolat virus, ternyata dapat HTLV1, HTLV2. Nah, tahun 1984 baru, kamu udah lahir belum? Oh, tahun berapa? 97. 97. Udah lama ya. Dokter Mungkin tahun berapa lahir? 92 dok. 92. Dokter Jailan saya nggak usah tanya. Lumayan juga dokter. Kita senior ya. Ya, jadi tahun 84 itu mulai ditemukan bagaimana cara mendeteksi pada orang yang jadi ketemukan tes serologinya. Terus next. Ya, kita belajar dari informasi umum ya, pengertian HIV. Jadi HIV itu adalah virusnya ya, bukan penyakitnya sebenarnya. Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyebabkan penurunan imun atau defisiensi pada manusia. Jadi selain manusia ada juga tuh pada kerang. Namanya simian HIV, simian Immunodeficiency Virus. Oke, kemudian ada AIDS. AIDS itu adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi kumpulan gejala yang diderita oleh penderita yang udah ngedrop segala efeknya jadi keluar gitu ya. Nanti saya jelaskan di belakang. Kemudian asal HIV/AIDS. Jadi asalnya sampai sekarang tidak diketahui dari mana, banyak teori, ada yang bilang dari Kamerun, ada yang bilang Afrika, dari mana lah, ada yang bilang orang berhubungan sama hewan, atau ada waktu itu ada pemburu yang kena darah hewan. Kita walau alam, hanya Allah yang tahu ya. Kemudian yang penemuannya adalah itu Dr. Luc Montagnier dan Dr. Robert Gallo. Mereka itu di dua tempat sebetulnya, satu di Amerika, satu di Prancis. Tapi mereka menemukan bersamaan dan dipublikasi di jurnal ilmiah bersamaan. Jadi mereka berdua punya peran yang sangat penting dalam penemuan virus ini. Oke, next. Ya, kapan kasus pertama kali ditemukan? Yang jelas kalau di Indonesia sudah mulai dari tahun 1984 apa ya itu ya, sekali ya.
Dan grafiknya itu naik terus. Tadi Dr. Jalan udah jelaskan ada turun naik, tapi itu lebih karena masalah funding ya. Padahal funding juga kalau kasusnya ada, kita nggak ada fund dana, kita juga nggak bisa nemuin mereka ya. Oke. Dan ini ada namanya, kita sebut fenomena gunung es. Seperti apa gunung es? Coba. Next. Iya, ini gambar gunung es. Kalau kita sedang di atas laut, ada esnya, kita lihat, oh indah ya, kecil gitu ya. Ternyata di dalamnya sampai bawahnya ada bisa jadi yang kelihatan itu hanya 1/10-nya atau 1/8 atau 1/7 dari jumlah yang realnya. Jadi kalau Pak Dr. Jailan tadi menyampaikan kasus di Wonosobo 890 sekian, mungkin aslinya 10 kalinya itu. Jadi bukan itu, enggak the real-nya di lapangan, tapi itu yang kita temukan. Oke, next. Oke, ada 4 fase untuk penyakit HIV ini. Fase 1 adalah kalau kita anggap seperti tanaman, fase 1 itu seperti tanaman yang masih sehat banget, jadi tidak bisa terlihat, oh itu penderita HIV gitu. Tapi dalam saat itu kita kalau sedang cek, kita belum menemukan positif hasilnya, karena masih periode jendela, gitu ya. Nah ini umur infeksinya 1-6 bulan. Fisiknya ya kayak gini, sehat banget. Nah, kita nggak tahu positif apa enggak gitu. Bisa pergi-pergi ya, Dok. Bisa pergi, jalan-jalan, nge-vlog, nge-YouTube gitu ya. Oke, kalau fase 2 gimana? Kalau fase 2 itu juga masih sehat, tapi biasanya sudah mulai ada gejala yang ringan. Misalnya pada fase awal terinfeksi itu ada flu-like syndrome. Jadi kayak orang sakit flu biasa, masih ada demam, batuk, pilek, gitu doang. Atau demam-demam ngelemong gitu doang waktu awal. Nah, waktu itu kan tubuhnya masih kuat, masih bisa melawan, jadi segera hilang flu-nya itu. Dan mungkin bisa ditemukan tuh kelenjar yang di leher. Oh, pembesaran kelenjar. Ya, pembesaran kelenjar getah bening. Itu salah satu diagnosis batinnya kalau ketemu kasus adalah mungkin infeksi HIV. Mungkin juga infeksi virus yang lain, mungkin TBC dan lain-lain. Oke, kalau fase 3 bagaimana? Kalau fase 3 itu udah mulai ada penyakit yang menyebabkan penderita itu datang menemui dokter atau tenaga kesehatan. Bisa jadi mulai batuk-batuknya berbulan-bulan. Berat badannya turun sampai 10-20%. Kalau dokter sebagian terlalu kurus ya. Nanti kalau turun jadi kecil banget. Kamu juga ya. Oke, nanti saya diagnosis banding ada bibit tinggi ya, nggak boleh ya. Salah sehat, Dok. Oh, sehat ya. Oke. Jadi udah mulai ada diare, mungkin berat badan turun, keringat malam, terus di lidahnya mulai ada jamur. Sering sakit-sakitan ya, Dok ya. Sering sakit-sakitan, jadi sering mencari sebentar ke dokter. Mungkin sekedar batuk pilek, tapi hampir setiap bulan. Bulan lalu udah berapa batuk pilek, bulan berikutnya batuk pilek. Itu tandanya daya tahan tubuh dia mulai menurunnya. Oke, kemudian kalau yang stadium 4 itu sudah berat sekali. Biasanya itu kita sebut stadium terminal atau AIDS. Stadium 4 terminal itu perjalanan alam ya, akan mencapai sana jika kita tidak minum ARV. ARV itu untuk mencegah, kalau bisa di fase 1 terus, nggak ke fase 2, fase 3 kalau itu fase 4. Kalau udah di fase 4, diobatin semoga bisa balik ke fase 3, jadi lebih ringan gejalanya dan dia bisa aktivitas kembali gitu ya. Nah itu untuk memperpanjang umur. Oke, next. Ya, kapan kita menduga seseorang itu menderita HIV/AIDS? Nah, karena ada perpanjangan fase dari 1 sampai 4. Fase 1 kita belum bisa menduga siapa-siapa. Fase 2 pun tidak bisa. Fase 3 kita boleh mencurigai. Nah, gejalanya apa? Tuh bisa demam 1 bulan, bisa diare lebih dari 1 bulan, udah diobatin, berhenti, diobatin, diare lagi, ke dokter lagi, badannya makin kurus. Kemudian ada batuk 1 bulan. Karena ya, ini kenapa batuk menjadi ciri khas? Karena itu Indonesia itu endemik TBC. Kalau di Amerika bukan TBC, jadi gejalanya yang lain. Kalau AIDS-nya itu berbeda sama kita ya. Di Asia dominannya adalah TBC. Pneumonia Pak Mur. Oke, kemudian berat badannya turun lebih dari 10%, tapi bukan karena diet. Ya, kalau karena diet kan sebuah lain.
Iya, itu tadi yang ada lihat putih-putih di mulut Di karena mulut. jamurnya ya. Sering sariawan gitu Sering, ya, Dok. ya, agak beda ya sariawan sama ini. Jamur itu ya tumbuh di lidah bisa tebal sekali karena bisa dikerok kayak gitu sakit tebal. Ya, kemudian ada kelompok resiko tinggi, itu ada wanita pekerja seksual, laki-laki pekerja seksual juga bisa ya. Pengguna narkoba suntik, waria, lelaki suka lelaki, LSL, narapidana, dan anjalan-anjalanan. Kemudian, kenapa sih AIDS itu perlu menjadi perhatian khusus? Karena gini ya, sampai sekarang obat yang ada itu tidak membunuh gejala. Jadi prinsipnya adalah dia mensupresi jumlah virus yang ada di dalam darah. Kalau jumlah virusnya tersupresi, secara klinis juga akan kelihatan orangnya lebih segar, lebih sehat, makannya enak, badannya gemuk, ya. Kemudian orang yang tertular virus HIV itu akan menjadi pembawa seumur hidupnya. Jika dia berhubungan dengan siapapun tanpa pengaman, dia akan menularkan. Jadi kalau dia ganti pasangan, dia akan ketemu banyak orang yang akan dia tularkan. Maka menjadi kelipatan yang banyak sekali orang-orang yang tertular. Kemudian hampir semua dalam waktu 5 tahun sejak menunjukkan gejala pertama akan fase terminal, artinya cepat meninggalnya. Kalau ini mengenai, karena sebagian besar dari data yang kita berikan Dr. Jailan itu kenanya usia muda ya, usia muda, usia produktif, Indonesia akan sangat kehilangan generasi yang sehat, yang produktif menghasilkan energi-energi positif untuk negara ini ya, untuk membangun negara, karena mereka mati di usia muda, sakit-sakitan, dan menghabiskan sumber daya. Bahaya sekali ya, Dok. Ya, jadi itu dampaknya apa nih? Jadi dampaknya sosial, agama, negara, dunia ya. Makanya akhirnya ditetapkan tanggal 1 Desember itu untuk kita ingat, kita peringati supaya jangan sampai generasi muda itu jatuh ke dalam kondisi HIV. Kemudian ya, penularannya bagaimana? Ada media penularan yaitu cairan darah dalam tubuh, cairan sperma pada laki-laki, cairan mani semennya, kemudian cairan vaginal pada wanita, dan ASI. ASI juga bisa lewat ASI. Bisa lewat ASI dari ibu ke bayinya. Kemudian caranya bagaimana? Caranya lewat hubungan intim ya. Hubungan intim ini nggak cuma laki-laki dan perempuan, tapi laki-laki dan laki-laki karena itu resiko perdarahan pada area anal atau anus ya. Kalau memang aslinya tidak boleh mengadakan hubungan intim, sekalipun itu suami dan istri dalam belakang itu yang udah dilarang Allah nggak boleh. Karena ada ini ya, warning, dan kita temukan memang penyakitnya jadi begini. Kemudian transfusi darah, tapi untuk transfusi darah kita udah melalui screening yang ketat ya, untuk hepatitis B, hepatitis C, sifilis, juga untuk HIV, yang ada itu darahnya dibuang. Oke, kemudian pengguna jarum suntik di Wonosobo nggak terlalu besar ya kayaknya ya. Oke, terus yang terakhir dari ibu ke janinnya. Kemudian cara hubungan intim ini sebetulnya asal dia tidak berganti-ganti pasangan, walaupun pokoknya setia, tadi kata Pak Dr. Jailan itu be faithful ya, jadi setia sama pasangan, jangan ganti-ganti. Kemungkinan ganti-ganti akan menyebarkan ke yang lain-lain juga. Ya, kemudian transfusi darah kita sudah nggak menduga itulah ya, karena udah di screening dengan sangat ketat. Kemudian penggunaan jarum suntik, idealnya jarum suntik itu single use di rumah sakit dan menggunakan, tetapi untuk orang pengguna narkoba suntik karena mendapatkan jarum suntik itu susah, akhirnya mereka berganti-gantian. Oke. Kemudian untuk ibu ke bayi gimana penularannya? Ada 3 cara. Pertama masih dalam perut, yaitu ke plasenta atau tali pusar bayi. Itu 15% kemungkinannya. Yang kedua, jika ibu hamil itu melahirkannya lewat vaginal, itu 15% lagi. Yang ketiga, jika ibu itu menyusui bayinya, 15% lagi. Jadi seorang bayi yang melewati 3 fase tadi, dia kemungkinan 45% akan menderita HIV positif. Makanya ibu-ibu yang hamil ketahuan harus segera diterapi tanpa memandang umur kehamilan. ARV sampai kapan? Seumur hidup. Kedua, kalau tidak dicek viral load-nya harus di-SC supaya melewati jalan lahir yang otomatis nanti mandi darah, karena kalau ibu melahirkan tuh darah gitu ya keluar, itu memperkecil resiko. Yang ketiga, bayi tidak disusui. Tapi untuk keluarga yang kurang mampu, itu ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya Pak Jailan ya.
Jadi mungkin ada excuse disusui sampai umur 6 bulan, terus di-cut ya. Karena ini masalahnya ekonomi. Kalau harus pakai support dari awal biayanya juga tinggi. Dan memang sebagian orang yang HIV positif itu dari ekonomi yang lemah ya. Jadi membebani untuk makan sehari-hari susah, sementara harus beli susu formula dari awal sampai akhir kan agak berat. Ya kemudian pernyataan yang salah. Penularannya gimana sih yang ini? Kalau ini Mas Arga punya teman HIV, gelasnya bareng-bareng, misalnya beli es krim, beli kopi bareng, Mas Arga terus minum, temennya minum, tuker-tukeran gelas, itu nularin nggak? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung apakah ada darah di dalam gelasnya. Ya, masa di kopi ada darah? Nggak ada. Kalau semisal sama-sama persis enggak. Ya. Tergantungnya gini dok, tergantung habis minum kopi, habis itu melakukan hubungan seksual. Iya. Jadi dari makanan, minuman, suap-suapan itu nggak masalah. Sendok yang kita gunakan berbarengan itu nggak masalah. Tempat piring, kamar mandi, sabun barengan. Tapi kalau sikat gigi hati-hati, karena kita suka berdarah kalau sikat gigi. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu ya. Ya kemudian serangga udara, misalnya nih tidur dalam satu ruangan itu kira-kira menularkan apa enggak? Kalau nggak melakukan aktivitas seksual ya. Kalau cuma sebelah dikasih guling, kamu sana aku sini gitu ya, nggak ada aktivitas apa-apa, nggak nularin ya. Kemudian kalau di dalam ruangan itu ada nyamuk DB Ya, nih. menggigit Mas Arga, terus temennya digigit juga atau berkebalikan, terus itu nularin nggak itu? Enggak. Yang nggak nularin namanya? HIV-nya. HIV-nya nggak nularin, tapi DB-nya nularin ya. Kalau pakai bara, Sama, enggak juga. nularin panunya. Oh, panunya. HIV-nya enggak. HIV-nya Hanya sama skabies. tidak sama skabies. Jadi kadang mereka mungkin suka tuker-tukeran baju, tuker-tukeran pakaian dalam misalnya kayak gitu ya. Jadi untuk HIV-nya tidak, karena harus ada melewati dia. Kemudian untuk nafsa. Nah, nafsa ini narkoba and the gang, itu kaitannya dengan HIV bagaimana? Kalau orang pakai nafsa itu biasanya terus mereka mungkin menggunakan jarum suntik ya. Ganti-gantian terus dari satu orang ke orang lain, akhirnya menularkan. Kemudian orang yang pakai nafsa itu juga biasanya kesadarannya menurun, nafsu seksualnya meningkat, akhirnya dianggap semuanya istrinya dia, atau semua suaminya dia. Dia berhubungan multi partner. Nah, itu kaitannya dengan nafsa aja jadi seks bebas. Nah, kalau udah kayak gitu, akhirnya semua bisa tertular ya, saling memberi dan saling menerima. Take and give ya, Pak Jelan ya. Ya gitu. Kemudian pencegahannya yang untuk umum bagaimana? Sampaikan Pak Jelan, ABCD. Abstinence, jangan mulai hubungan yang beresiko. Be faithful, dan itu juga sama dengan pendalaman agama juga ya. Kuatkan agamanya dan setia pada pasangan, kemudian gunakan kondom kalau memang tidak melakukan tindakan berisiko. Jangan mulai pakai obat-obatan karena nanti akan mesti orang yang memulai startingnya poinnya itu dari rokok tuh. Rokok nanti naik cimeng naik, nanti narkoba yang hisap, nanti habis itu narkoba heroin yang pakai suntik. Karena dia bilang, ini nggak keren cuma nyimeng doang, nyimeng ya punyanya anak SD SMP misalnya gitu ya. Nanti pergaulan, jadi hanya dia membawa ke yang lebih lagi, mencoba yang lain lagi. Nah, kalau untuk penggunaan nafsa pencegahannya gimana? Dia harus mengetahui bahwa ini berbahaya. Kalau dia bisa mencegah, pencegahan itu ada primer, sekunder, tersier, kuarter ya. Primer dia cut sama sekali, jangan pernah memulai. Tapi kalau udah pernah memulai, jangan dilanjutkan. Kalau sudah dilanjutkan, jangan yang berat, yang kira-kira akan mematikan. Kalau sudah seperti itu juga, ya ini mau AFP gitu. Jadi ini pencegahannya udah ke level tersier kuarter gitu. Kalau bisa kita di posisinya yang primer tadi ya, karena biayanya juga makin tinggi ya. Nah untuk remaja itu harus memahami apa itu HIV/AIDS, bagaimana cara penularannya, bagaimana cara pencegahannya supaya tidak tertular ya. Kemudian bagaimana sih cara mengetahui seseorang itu terinfeksi HIV/AIDS? Jelas harus cek darah ya. Jadi bukan kalau saya dukun kira-kira Mas Arga ini dalam masa inkubasi, misalnya gitu, nggak bisa. Ya karena dukun nggak bisa, harus diambil darahnya dicek. Itu nunggunya cuma sebentar, mungkin 15 menit tunggu udah ada hasil.
Ya, untuk pengobatan ya. Pengobatan tadi sudah saya sampaikan bahwa HIV tidak bisa sembuh. Tapi seperti penyakit kronik yang lain, diabetes tidak bisa sembuh, tapi bisa terkontrol. Hipertensi sulit sembuh, tapi bisa terkontrol. Orang kan tetap bisa bahagia ever after sampai meninggalnya di usia lansia karena sepuh. Gitu targetnya, itu bukan usia muda. Karena dengan adanya HIV/AIDS ini umur harapan hidupnya jadi turun banget. Kalau di Jogja umur harapan hidup itu udah 72 tahun. Di kabupaten kayaknya umur akan hidup lansia paling tinggi di Jogja ya Pak Jalan ya. Yang tempat lain tuh turun 2 tahun. Nah, itu kalau kena HIV/AIDS 40 tahun sudah pada nggak ada. Ya, kematian usia muda yang harusnya masih bisa mengobatikan diri ke negara ini ya. Jenis obat yang ada. Jadi kalau kita ngobati HIV itu yang pertama adalah infeksi bukan nosokomia, apa infeksi apa namanya? Opportunistik. Jadi kalau di Indonesia biasanya TBC. Ada diare, nanti ada jamur, itu infeksi opportunistik. Kita obati itunya dulu. Nanti kalau sudah stabil, kita akan beri ARV-nya. Karena ARV ini akan seumur hidup. Jadi kita harus pegang janji dulu. Kamu mau pakai seumur hidup, janji. Soalnya kalau nggak mau pakai atau pakainya bolong-bolong, nanti kalau memang dari awal jangan dimulai gitu. Kita harus siap secara mental. Kalau nggak siap, pending dulu, jangan terpapar dulu. Terpapar nanti jadinya drop out, harus lini kedua ribet. Ya. Kemudian stigma nih ya, stigma di masyarakat. Dulu orang tuh lihat, oh dia HIV, wow gitu, terus orang langsung jauhin ya. Yeah. Rumahnya langsung dimusuhin, diusir. Ada kasusnya dulu ya, Pak Jalan ya. Kasus ada penderita yang hanya statusnya terbuka ke masyarakat, kemudian masyarakat memusuhi, mengusir dari kampungnya. Nggak perlu seperti itu ya, karena tadi untuk penularannya juga kan harus tindakan-tindakan khusus tadi, nggak secara umum aja kita ngobrol gini terus tertular. Mungkin kalau ada flu buka masker itu tertular bisa, tapi buka masker nggak bikin terus HIV menular di ruangan ini ya, gitu ya. Ya, kemudian untuk penyedia layanan kesehatan ini buat tenaga kesehatan yang melayani bisa dokter, bidan, perawat, dokter gigi, perawat gigi. Jadi kadang pada pasien HIV otak-otak, kita sebut orang dengan HIV itu punya janji sebetulnya mereka harus membuka status pada tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan itu siap untuk melayani gitu. Tapi cilakanya kalau dia ngaku malah nggak dilayani. Oh gitu. Iya, jadi merasa nggak dilayani. Nggak, misalnya gini dokter Mugi, seorang pasien tuh giginya udah tunggak, udah tinggal sedikit, tinggal dicabut. Ke dokter gigi A dia bilang, oh ini saya cabut ya tinggal sedikit. Maaf dok, saya itu status HIV-nya positif. Dokter giginya bilang, jangan sama saya, sama dokter lain aja ya, nanti alat saya on. Terus dia pindah ke dokter gigi B, gitu lagi. Dia pindah ke dokter gigi C, gitu lagi. Terakhir dia ke dokter gigi D, dia nggak bilang dilayani. Ya itu stigma di kesehatan, kayak gitu ya, di layanan kesehatan. Nah, jadi kita sebagai masyarakat jangan mengecilkan ODA atau OHIDA. OHIDA itu orang yang hidup dengan HIV/AIDS, itu keluarganya, istrinya, anaknya, keluarga besarnya. Kemudian masyarakat juga harus punya informasi yang benar bahwa kalau cuma anak-anak yang HIV itu tidak menularkan siapa-siapa ya, dia tuh hanya tertular. Kalau anak-anak kecil bermain dengan anak-anak HIV pun nggak masalah gitu kan, mereka nggak berhubungan intim ya anak-anak ya gitu ya, nggak ada perdarahan yang keluar, nggak ada main bola, main engkling atau main apa yang lain, itu nggak masalah. Kemudian untuk penderita sendiri bagaimana? Ya harus mendekatkan diri pada Tuhan dan harus taubat dan harus menghindari kegiatan yang memungkinkan terjadi penyebaran virus lagi. Yang keempat, harus minum ARV. Itu. Nah, buat yang lain harus memberi dukungan moral ya. Kalau misalnya ada teman, ayo kita bantu, semangat, pokoknya semangat pengobatan supaya umurnya makin panjang, tetap sehat. Karena mereka bisa tetap sehat sampai meninggalnya karena sepuh aja, seperti itu. Aslinya, karena ini penyakit infeksi ya. Nah, saya ingin jelaskan tentang HIV di dalam cairan tubuh. Pada dasarnya, semua cairan tubuh itu ada virusnya.
tetapi tidak banyak. Misalnya orang ingus, orang HIV, ada virusnya, tapi mungkin 1-2, dan itu tidak cukup untuk menularkan. Misalnya orang kopoan, di kupingnya juga ada, tapi nggak nularin. Di ludahnya ada juga, tapi nggak nularin. Di kencingnya, di fesesnya ada, tapi nggak nularin. Yang ada di tempat ini, itu di darah. Dalam 1 cc darah ada 18.000 virus. Dalam 1 cc semen ada 11.000 partikel virus. Dalam 1 cc cairan vaginal 7.000 partikel virus, dan itu melewati batang untuk menularkan itu butuh 1.000 partikel. Kemudian untuk cairan amnion dari ibu ke bayi itu 4.000 virus. Jadi banyak. Kalau yang saliva, air ludah cuma 1, nggak mungkin. Jadi butuh 1 kolam renang Olimpik isinya ludah ditelan 1 orang baru itu menularkan. Tapi itu impossible ya. Impossible. Ya. Kemudian saya jelasin tentang WHO HIV stadium 1. Yang tadi pakai gambar tanaman tadi ini mereka itu asimptomatik, jadi tidak ada gejalanya. Paling flu-like syndrome tadi cuma pegel, demam sedikit, batuk pilek sedikit, kemudian mulai ada kelenjarnya membesar sedikit, tapi itu nanti hilang sendiri. Jadi nggak diapa-apain nanti hilang. Nah, yang kalau stadium 2 itu udah mulai ada penurunan berat badan. Ada mungkin orang kena herpes itu bahasa aslinya apa ya? Dampa atau dompo. Kemudian ada ispa, batuk pilek setiap bulan, pengobatan batuk pilek, nggak sembuh-sembuh. Sembuh sebentar, batuk pilek lagi. Kemudian ada manifestasi kulit ya. Jadi biasanya kalau penderita HIV yang sudah lanjut itu kulitnya tuh ada semua penyakit kulit, panu, kadas, kurap, kudis gitu. Jadi nggak mulus kulitnya itu, karena kulit itu organ pertahanan paling luar ya. Nah, kita masuk ke stadium 3 WHO. Ini berat badannya turun lebih dari 10%. Dia akan diare lama, berbulan-bulan, kemudian diobati sembuh, nggak diobati diare lagi, kemudian demam kronik, tiap malam demam, walaupun cuma 375, 38, tapi tiap malam kan nggak nyaman ya. Kemudian di mulutnya sudah ada jamur yang warnanya putih-putih, kemudian terdiagnosis penyakit TBC, nah atau penyakit radang paru yang lain. Stadium 4 itu kalau di Eropa Amerika itu banyak yang kanker kulit, sarkoma kaposit, ada juga leukemia terkait HIV, ada Hodgkin lymphoma terkait HIV juga ada. Komplikasi stadium 4 terminal, kemudian ada encephalopati HIV, jadi usia muda, tiba-tiba kejang, demam, nggak sadar, ada faktor risiko, kita patut mencurigai. Kemudian ada TBC extramaru. Nah, kalau sudah stadium 4 berat, biasanya udah kurus banget, mungkin berat badannya turun sampai 30 kilo, 35 kilo. Ada penyakit berat yang susah akhirnya diobati, dan penyakit-penyakit yang pada orang normal itu nggak bikin sakit, misalnya toksoplasmosis, CFP-itis, dan yang lain-lain. Kemudian ada, yang pokoknya gitu ya, berat ya. Kemudian ada yang prognosis kalau anak-anak ya. Jadi anak-anak itu lambangnya ini ya. Ini gambar ibu prevention from mother to child. Jadi ada pita merah lambang penyakit HIV, dan anak-anak itu tidak menularkan. Please help me, peluklah aku. I cannot make you sick. Jadi nggak akan nularin siapa. Ya, yang terakhir ini maaf ini nggak saya coret gambarnya matanya. Jadi ini orang yang terdiagnosis HIV/AIDS tapi diobati ARV ternyata jadi gemuk. Jadi bisa sehat. Saya punya pasien juga berat badannya naik 25 kilo. Sekarang sehat banget, alhamdulillah. Kualitas hidupnya naik ya, Dok. Kualitas hidupnya naik, baik, sehat. Ya, kita juga happy banget kalau pengobatan itu berhasil. Itu, guys. Terima kasih Dr. Alin atas pemaparan materinya. Tepat banget nih, teman-teman. Pemaparan dari beliau, ternyata dampak dari HIV/AIDS itu tidak hanya individual atau keluarga, tapi dampaknya itu berdampak ke negara, ke masyarakat luas, ke agama dan politik seperti itu. Oke, lanjut ke pemateri ketiga, yaitu terkait peran remaja dalam menangkal kasus HIV/AIDS di masa pandemi COVID-19. Sudah hadir narasumber ketiga kita, ada Mas Aga. Oh ya, perkenalkan ini Mas Aga ini adalah Kabupaten Wonosobo tahun 2018, kemudian juara 1 di tingkat provinsi dan meraih runner up Duta Genre Nasional pada tahun 2020.
2018. Keren. Keren banget ya bintang tamu kita hari ini. Oke, langsung saja kita berikan waktu ke Mas Aga untuk menyampaikan materi. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Dr. Mugi, Dr. Arlin, Dr. Jailan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk RSU Kabupaten Wonosobo yang sudah berkenan mengundang saya khususnya dari teman-teman Duta Genre Kabupaten Wonosobo untuk bisa belajar dan sharing bareng pada kesempatan pagi hari ini. Baik, mungkin tadi sudah diperkenalkan oleh Dr. Mugi, saya Aga Fitra Salfawi. Aga kebetulan saat ini menjabat sebagai Ketua Forum Genre di Kabupaten Wonosobo dan juga menjadi Kepala Divisi PSDM di Forum Genre Provinsi Jawa Tengah. Jadi mungkin kalau teman-teman belum kenal apa itu genre, jadi genre itu akronim dari Generasi Berencana, merupakan program dari naungannya BKKBN yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi kalau genre itu ada salamnya ini, Dok. Oh, gimana? Iya, salamnya Gimana? Kalau saya bilang salam genre, nanti jawabnya salam gitu. Boleh dicoba? Boleh ya? Oke. Salam genre. Salam. Nah, ini artinya zero tolerance to triad R, 3 permasalahan kesehatan reproduksi remaja. Pernikahan muda, seks pranikah, dan juga narkoba. Termasuk ini kan juga yang menyebabkan kenapa seseorang terkena HIV itu kan karena ada seks pranikah, kemudian juga pernikahan muda yang nanti menjurus kepada bergantinya pasangan dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin bisa next. Ya, nah sebelum ke peran remaja dalam kita menanggulangi HIV/AIDS, itu pertama-tama terlebih dulu kita perlu mengingat bahwa remaja itu merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Nah, masa transisi ini terjadi banyak sekali perkembangan, pertumbuhan, baik itu secara fisik maupun secara psikis, atau kita kenal juga dengan masa pubertas. Selain pubertas, seorang remaja juga sedang mencari identitas diri, mencari jati dirinya. Nah, beruntung bagi teman-teman remaja yang memiliki support system yang bagus, mampu memilih pergaulan yang positif, itu memiliki kesempatan lebih besar untuk dapat mengenali ataupun menemukan identitas diri dan jati dirinya. Tapi bagi teman-teman remaja yang mungkin tidak memiliki support system yang bagus, mereka malah terjerumus kepada pergaulan yang bebas, akhirnya mereka akan mengalami yang namanya krisis identitas. Atau juga bisa mereka kemudian terjerumus kepada hal-hal yang negatif, sampai terkena HIV/AIDS dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara masalah remaja, jadi memang ada beberapa sumber yang menyebutkan mengenai rentang usia remaja. Jadi kalau menurut Badan Kesehatan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, itu remaja merupakan individu yang berusia 10 sampai dengan 19 tahun. Berbeda dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014, itu remaja adalah individu yang berusia 10 sampai dengan 18 tahun. Lain halnya dengan BKKBN, usia remaja disebutkan penduduk yang berusia 10 sampai dengan 24 tahun dan juga belum menikah, begitu. Nah, next. Ya, mungkin kita sudah sangat tidak asing ya mendengar istilah milenial, mendengar istilah Gen Y, ada juga sekarang Gen Z. Jadi kalau remaja-remaja saat ini, Gen Y ataupun generasi milenial itu adalah mereka yang lahir pada tahun 1981 sampai dengan 1996. Aku masuk. Aku masuk generasi milenial. Iya. Nah, kalau remaja, masuk ya Bu ya. Nah, remaja, Aku masuk nggak ya? Iya. Jadi makin tua kita. Ya, berbeda halnya dengan generasi Z. Jadi kalau remaja-remaja yang saat ini yang usianya 10 sampai dengan 24 tahun itu masuknya generasi Z, di mana remaja ini lahir rentang usia 1997 sampai dengan 2010. Nah, kita bersama-sama tahu bahwa generasi Z ataupun generasi milenial itu adalah generasi yang betul-betul melek teknologi. Kalau generasi Z itu lahir, tumbuh, sudah bersama dengan teknologi. Oleh karena itu, sering sekali kalau generasi Z dikatakan sebagai anak kandungnya teknologi. Berbeda dengan kaum milenial. Kalau milenial itu mengadopsi teknologi ketika mereka sudah dewasa atau bahkan ketika remaja gitu. Jadi antara Z sama generasi milenial itu tetap saling berhubungan, bisa saling bersinergi. Cuman kalau tadi disampaikan remaja yang berusia 10 sampai dengan 24 tahun ini adalah teman-teman generasi Z.
Dan generasi Z, saking banyaknya akses informasi, saking banyaknya teknologi yang disuguhkan kepada kita, itu membuat generasi ini menjadi generasi yang serba cepat, multitasking. Makanya kalau sekarang banyak sekali anak muda yang begitu melimpah untuk untuk kualifikasi dirinya begitu melimpah, untuk kompetensinya itu betul-betul banyak sekali. Itu karena memang referensi yang disuguhkan saat ini betul-betul banyak. Namun pastinya baik itu generasi Z maupun generasi milenial, terlebih lagi dia adalah seorang remaja, yang mana notabene remaja sedang mencari identitas diri, memiliki ciri-ciri egosentris, kemudian ingin diakui, rasa ingin tahunya tinggi, itu kita dihadapkan pada tantangan yang begitu luas. Tantangan yang kita tidak tahu akan terjadi apa sih sama diri kita di depan, akan terjadi apa di dunia ini. Tinggal PR-nya kita bersama-sama sebagai seorang remaja adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan tantangan ini sehingga menjadi peluang, atau malah kita mengabaikannya sehingga menjadi ancaman, khususnya bagi teman-teman remaja. Begitu. Next. Ya, nah selanjutnya mengenai HIV/AIDS dan juga 3-0. Tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Jailan dan juga Dr. Herlin mengenai 3-0 HIV/AIDS ini. Oke, jadi 3-0 yang pertama adalah zero new HIV infection. Maksudnya adalah kita ingin di tahun 2030, sebelum ke 2030 terkait dengan 3-0 ini, bahwa sekitar tahun 2030-an nantinya Indonesia akan ada yang namanya bonus demografi, di mana usia produktif lebih banyak daripada usia non produktif. Dan generasi milenial, generasi Z itu betul-betul digadang-gadang menjadi salah satu senjata ampuhnya Indonesia untuk dapat mengoptimalkan bonus demografi ini. Nah, bonus demografi ini pastinya tidak akan tercapai ketika masyarakat Indonesianya banyak yang terinfeksi HIV, banyak yang kemudian memiliki penyakit AIDS, dan lain sebagainya. Oleh karena itu di 2030 ini kemudian juga ada 3-0 HIV/AIDS dari Kementerian Kesehatan. Betul ya, Dok ya? Ya, pertama adalah zero new HIV infection. Maksudnya kita meminimalisir agar tidak terjadi infeksi-infeksi baru. Bagaimana caranya? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Arlin, sudah disampaikan oleh Dr. Jailan. Kita harus ABCDE gitu ya, harus abstinence, kita tidak boleh melakukan seks pranikah dan lain sebagainya. Kemudian zero death from AIDS. Maksudnya ketika seseorang itu sudah terkena HIV, sudah positif HIV, perlu untuk mengkonsumsi obat ARV dan lain sebagainya agar virus yang ada di tubuhnya bisa ditekan dan agar dia juga tidak menularkan kepada orang lain, bagaimana caranya dan lain sebagainya. Kemudian zero discrimination. Nah, ini adalah PR yang betul-betul saat ini pun masih banyak di masyarakat kita, karena Kabupaten Wonosobo kan notabene masyarakat pedesaan yang saat ini tingkat pendidikan di Kabupaten Wonosobo juga masih cukup rendah, sekitar 6-7 tahunan. Itu kita perlu bersama-sama mengkampanyekan bahwa betul orang dengan HIV/AIDS yang perlu kita jauhi adalah virusnya, bukan orangnya. Jadi kita tetap bisa beraktivitas bersama dengan orang-orang yang memiliki HIV ataupun keluarga yang di situ terdapat anggota keluarganya yang memiliki HIV. Next. Ya, nah sebelum ke peran remaja di era pandemi ini untuk memerangi HIV/AIDS, kita terlebih dahulu masuk ke agent of change. Jadi bagaimana sih seorang remaja bisa menjadi agent of change? Jadi agent of change itu merupakan seseorang yang bertindak sebagai katalis, pemicu terjadinya sebuah perubahan dalam suatu organisasi dan orang yang berpikiran ke masa depan. Jadi segala hal yang ia lakukan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan karena dia sadar tidak hanya itu akan terjadi pada hari ini, tetapi apa yang kita lakukan hari ini adalah apa yang akan kita peroleh nanti. Jadi harapannya remaja-remaja menjadi agent of change. Remaja-remaja ini mampu menjadi tegar remaja, mampu mewujudkan tegar remaja, yaitu remaja-remaja yang pastinya terhindar dari triad KRR barusan, termasuk HIV/AIDS, termasuk remaja ini bisa menjadi contoh role model bagi teman sebayanya. Kalau aku taunya tegar itu Rosa. Tegar, itu lagi. Tegar Rosa ya lagi. Baik, next, Dok. Ya, nah saatnya remaja berperan. Mungkin kita sudah sangat tidak asing lagi kalimatnya Insinyur Soekarno, beri aku 1000 orang tua, ini saya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Kalau saya bisa artikan
istilah dari Insinyur Soekarno ini 10 pemuda bukanlah hitungan 1, 2, 3 sampai dengan 10, tetapi adalah pemuda-pemuda, remaja-remaja yang berkualitas, remaja-remaja yang paham akan peran dan eksistensi dari dirinya. Nah, kita kembali lagi ke generasi milenial dan juga generasi Z. Berdasarkan survei BPS tahun 2020 menyebutkan bahwa saat ini kondisi penduduk di Indonesia itu jumlah penduduk terbanyak di Indonesia adalah generasi Z atau mereka yang berusia 10 sampai dengan 24 tahun. Baru kemudian disusul oleh generasi milenial ataupun generasi Y. Jadi kalau generasi Z itu sekitar 27% dari penduduk Indonesia, kalau generasi milenial itu sekitar 25% penduduk Indonesia. Nah, selain remaja itu memiliki ciri-ciri, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian dia egosentris, ingin diakui, remaja itu juga lebih terbuka kepada teman sebayanya, lebih rentan terpengaruh kepada teman sebayanya. Jadi ada buku 1001 Cara Berbicara dengan Remaja itu menyebutkan kalau ketika masa anak-anak atau balita, seseorang balita itu role modelnya adalah orang tuanya. Jadi masih manut sama orang tuanya. Orang tua melakukan A, balita juga akan melakukan A. Berbeda dengan remaja. Meskipun remaja itu patuh dengan orang tuanya, tetapi dia lebih rentan terhadap pengaruh teman sebaya. Nah, bisa kita bayangkan ketika 27% penduduk Indonesia yang itu remaja, kemudian remaja-remaja paham akan eksistensi dan perannya untuk bisa saling bergandeng tangan, berbagi energi positif, dan mempengaruhi teman-teman sebayanya untuk setidaknya yang menghindarkan diri dari HIV tersebut, menyampaikan informasi mengenai HIV, menyampaikan informasi yang benar. Saya kira 27% penduduk di Indonesia pasti kemudian akan lebih aware terkait dengan HIV/AIDS ini. Belum lagi nanti kalau bisa bersinergi dengan penduduk milenial yang 25%. Lebih dari 50% penduduk Indonesia pasti akan terhindar dari HIV/AIDS nantinya. Gitu. Selanjutnya, nah kemudian langkah konkret yang bisa kita lakukan nih sebagai seorang remaja, terlebih remaja generasi Z ataupun generasi milenial. Yang pertama, kampanye digital. Jadi untuk kampanye digital ini adalah kampanye yang bukan tidak mungkin, bahkan sangat mudah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena balik lagi, remaja saat ini adalah remaja yang melek teknologi, remaja yang betul-betul paham teknologi, bahkan dilahirkan dan tumbuh dengan teknologi. Jadi ini bukan sesuatu hal yang susah. Tinggal apakah kita sebagai remaja mampu untuk memanfaatkan fasilitas saat ini atau tidak. Nah, ini PR kita bareng-bareng agar kita bisa melakukan kampanye digital. Kampanye digital bisa kita lakukan dengan banyak hal, contoh bikin poster, termasuk kegiatan kita hari ini juga kampanye digital, webinar, kemudian juga live Instagram yang tadinya hanya 2 orang, sekarang udah bisa 4 orang, dan lain sebagainya. Termasuk pembuatan vlog YouTube seperti Dr. Elin, ini sesuatu hal inspirasi yang sebenarnya perlu untuk ditingkatkan pada diri remaja agar kita bisa bersama-sama, betul, saling bersinergi, saling berkolaborasi, itu adalah hal yang hebat yang bisa kita lakukan bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah kampanye darat yang efektif. Mungkin saat ini kita masih berada di situasi pandemi COVID-19, tapi untuk saat ini alhamdulillah kan aktivitas sudah mulai diperbolehkan, tetapi memang harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, bagi teman-teman remaja di sana, di mana remaja saat ini itu ciri-cirinya, selain tadi yang sudah saya sampaikan, itu sebenarnya mereka memiliki rasa kepedulian terhadap sesama. Makanya ada remaja-remaja yang sekarang kan kritis, kemudian sering sekali menyampaikan pendapat kepada orang-orang yang mungkin dinilainya kurang tepat dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya remaja itu memiliki rasa peduli terhadap sesama. Nah, mungkin ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman remaja untuk dapat bergabung kepada dalam organisasi-organisasi keremajaan. Contohnya mungkin generasi berencana. Jadi kayak kalau di generasi berencana kita ada namanya Pusat Informasi Konseling Remaja, Dok. Pusat Informasi Konseling Remaja itu merupakan wadah dari, oleh, dan untuk remaja. Dan saat ini Kabupaten Wonosobo itu ada sekitar 90 PIK remaja yang kalau kita rata-rata ada 20 member atau 20 anggota, berarti kan sudah cukup banyak nih remaja-remaja yang bergabung di PIK remaja. Mungkin teman-teman yang belum bergabung bisa bergabung, karena di situ kita akan mendapatkan banyak sekali informasi, termasuk informasi-informasi mengenai HIV/AIDS, karena HIV/AIDS masuk ke dalam salah satu substansi yang menjadi fokus di generasi berencana. Gitu. Selain itu, ketika kita bergabung di dalam organisasi kemasyarakatan yang notabene di situ adalah keremajaan, kita juga bisa nih sosialisasi ke masyarakat secara langsung, tentunya saat ini dengan terus mematuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya.
Kemudian hal yang kedua, kompetensi yang perlu dimiliki remaja adalah bagaimana kita memiliki komunikasi yang positif. Jadi komunikasi itu kan sesuatu hal yang sangat penting agar pesan yang kita sampaikan, baik itu kepada sesama remaja ataupun kepada masyarakat, dapat diterima dengan baik oleh orang yang menerima informasi dari kita. Bagaimana caranya? Pertama pasti pemilihan kata yang tepat, kemudian disampaikan kepada audiens, dan harus disesuaikan dengan siapa kita berbicara. Kemudian juga yang kedua, dengan intonasi yang tepat pula. Dan yang paling penting adalah komunikasi dua arah. Antara A sama B, komunikasi dua arah adalah antara A sama B itu tidak boleh hanya satu menjadi komunikan dan satu menjadi komunikator. Jadi keduanya harus sama-sama berperan jadi komunikan dan juga komunikator agar saling terbuka, agar saling ada feedback. Jadi informasi yang disampaikan kepada komunikator dari komunikan kepada komunikator itu terjadi dua arah dan itu bisa diterima dengan baik. Selanjutnya yang keempat adalah bagaimana remaja mampu menjadi contoh, model, dan juga teman sebaya. Sebenarnya menjadi contoh, model, dan juga idola bagi teman sebaya itu tidak perlu harus jadi duta genre dulu, tidak perlu harus jadi duta wisata terlebih dahulu. Kalau saya ada moto hidup, itu moto hidup saya adalah our action speak louder than our word. Jadi aksi kita akan terdengar lebih keras daripada kita hanya berkata-kata saja. Jadi contoh, seperti halnya kita membuang sampah sembarangan. Ketika kita berada dalam sebuah circle, kemudian kita tetap membuang sampah pada tempatnya, sementara teman-teman kita itu tidak membuang sampah pada tempat kita, atau mungkin saat ini yang masih ada di lingkungan kita penggunaan masker, karena kan penggunaan masker sekarang sudah banyak orang-orang yang melanggar menggunakan masker. Ketika kita tetap menggunakan masker, sementara lingkungan kita tidak menggunakan masker, pasti ada 1-2 orang yang akan terinspirasi dari perbuatan kita. Jadi kita perlu konsisten untuk melakukan hal-hal kecil. Termasuk juga untuk menghindari HIV/AIDS. Kalau remaja mungkin saat ini adalah pacaran ya. Bagaimana pacaran yang sehat itu seperti apa? Pacaran-pacaran yang tidak menimbulkan rangsangan seksual seperti apa? Agar pastinya kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak seperti kemudian nanti sampai tertular HIV/AIDS dan lain sebagainya. Next. Nah, ini berkaitan dengan media sosial. Media sosial ini juga berkaitan dengan tadi yang kampanye digital. Kenapa media sosial? Karena yang pertama, media sosial itu sangat berperan penting dalam membangun mindset masyarakat. Kenapa? Karena yang pertama, media sosial adalah hal yang setiap hari itu kita konsumsi. Mungkin kalau plesetannya sekarang itu, kalau dulu bangun tidurku terus mandi, kalau sekarang bangun tidurku terus HP, gitu kan. Nah, jadi lihat apa yang dilihat adalah media sosial. Nah, di sini media sosial betul-betul berpengaruh di dalam membentuk mindsetnya masyarakat. Media sosial adalah media yang betul-betul mudah untuk dijangkau oleh orang-orang, bahkan orang-orang itu sangat mudah untuk mendapatkan informasi, mendapatkan hiburan dari handphone itu, dari media sosial itu. Oleh karena itu, media sosial adalah salah satu media yang bisa kita gunakan bersama-sama untuk kita mengkampanyekan untuk 3-0 by 20 and 30. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih kita melakukan kampanye digital di media sosial. Yang pertama adalah pemilihan platform. Jadi pemilihan platform itu penting sekali. Kenapa? Karena setiap platform itu memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Gitu. Contohnya kayak semisal WhatsApp itu kan untuk berbagi informasi, untuk berbagi pesan singkat. Untuk YouTube kalau pengen berbagi video yang lama itu bisa melalui YouTube dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita ingin menjangkau sasaran itu disesuaikan dengan platform-platform yang ada saat ini. Gitu. Itu menjadi penting agar apa yang kita sampaikan menjadi efektif dan apa yang kita sampaikan itu bisa tepat dengan sasaran yang kita ingin tuju. Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana kita bisa bijak dalam menggunakan media sosial. Bijak maksudnya adalah tidak hanya dalam mengakses informasi, tetapi juga tentunya dalam membagikan informasi. Kita betul-betul harus paham dan betul-betul harus make sure bahwa informasi itu betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat banyaknya informasi yang beredar di internet saat ini, itu tidak semua informasi dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya saja tadi ya yang disampaikan oleh Dr. Erlin mengenai HIV/AIDS, mitos dan faktanya, menggunakan handuk katanya dulu bisa menularkan HIV, menggunakan gayung bersamaan bisa menularkan HIV, padahal nyatanya tidak, gitu kan. Nah, ada faktor-faktor yang kemudian kenapa orang
bisa tertular HIV. Nah, ini adalah informasi-informasi yang perlu digali, informasi-informasi yang benar. Selanjutnya yang ketiga adalah waspada terhadap hoax gitu. Nah, berkaitan dengan media sosial ini ada survei sekitar 95,9% itu remaja sudah memiliki akses internet. Jadi sudah sangat-sangat bukan susah lagi untuk kita bisa mengkampanyekan secara digital. 92 dari 95% ini semuanya memiliki akses internet di rumah. Dan untuk penggunaan media sosial sendiri antara sore dan juga malam hari itu lebih tinggi, sekitar 60%, sedangkan ketika jam kerja, jam kantor, pagi hari itu masih di bawah 50%. Jadi mungkin teman-teman yang ingin melakukan kampanye digital, atau mungkin yang pengen terinspirasi dari Dr. Erlin, jadi YouTuber gitu ya, pengen jadi artis di Instagram, artis TikTok, ketika teman-teman mau upload, bisa tuh di-upload di waktu-waktu ketika orang-orang masih banyak menggunakan media sosial, di sore hari, di malam hari. Ya. Bagaimana? Prime time-nya. Betul, iya. Iya. Selanjutnya, next. Nah, ini adalah bagaimana kita mencari informasi yang kredibel, agar kita terhindar dari hoax, agar kita terhindar dari berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pertama adalah sumber resmi. Seperti HIV/AIDS, itu kan ditangani langsung oleh Kementerian Kesehatan, ditangani oleh Organisasi Kesehatan Dunia, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa tuh mengakses informasi-informasi yang dari sumber-sumber yang resmi, contohnya dari WHO, dari Kemenkes RI, dari dinkes.go.id, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah saring sebelum sharing. Ini penting dan penting banget. Jadi mungkin kalau teman-teman punya forum-forum diskusi, ketika menerima informasi yang memang teman-teman masih ragu, itu bisa didiskusikan atau bisa ditanyakan langsung ke pakarnya. Bisa langsung ke Dr. Erlin nanti ya, Dok, atau ke Dr. Jailan dan lain sebagainya. Biar nggak timbul hoax ya. Betul, biar nggak timbul hoax. Nah, ini yang ketiga adalah waspada hoax. Jadi ada tuh namanya tuh Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Atau mungkin bisa teman-teman ketika menemukan itu kayaknya kok ini hoax ya, kayaknya ini benar, bisa dilaporkan ke Mafindo itu, atau bisa juga dilaporkan ke yang sudah ada di tulisan, gak kelihatan, yang ada di situ, pokoknya ada di situ, itu bisa dilaporkan di sana. Selanjutnya yang keempat adalah update selalu mengikuti informasi-informasi terbaru saat ini, khususnya mengenai HIV/AIDS. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti dari teman-teman boleh kalau misal ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Agam, pemaparan materinya luar biasa sekali, sangat mengerti teman-teman milenial yang ada di sini, dan semoga bisa ditiru ya sama teman-teman milenial di masyarakat Wonosobo. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa isi chat di kolom komentar. Untuk Pak Jailani, saya awali dulu untuk Bapak Jailani terkait dengan peran dari Wonosobo Youth Center dalam melakukan penemuan kasus. Perannya seperti apa, gitu, Pak? Jadi, teman-teman sudah sering mendengar Wonosobo Youth Center ini lembaga sosial yang kita rintis cukup lama, jauh sebelum genre, September tahun 2000. Kita pada awalnya ya seperti pusat informasi kesehatan reproduksi remaja. Kita bahkan dulu menggunakan rumah dinas kepala BKKBN ketika itu yang disingkir sebagai rumah singgah kita. Kita fokus ke kampanye kesehatan reproduksi, kemudian pencegahan nafsa ketika itu, dan mulai tahun 2006 itu kita sudah masuk ke isu HIV dengan biaya dari UNICEF. Kita bentuk pendidik sebaya dan juga konselor sebaya. Nah, pada akhirnya ketika teman-teman ada Forkos, ada genre, teman-teman sudah mulai aktif untuk bergiat di pencegahan penyalahgunaan nafsa, narkoba, kemudian di kampanye di promosi HIV, kita mulai tahun 2013 kita mulai masuk ke level pencegahan primer, level pencegahan ke tingkat kedua. Kita fokus ke penjangkauan kawan-kawan populasi kunci. Jadi teman-teman populasi kunci ini di masyarakat itu mereka adalah kelompok yang dipinggirkan, kelompok yang didiskriminasi karena keadaannya. Jadi siapa sih yang mau dekat dengan kawan-kawan belia? Siapa sih yang mau dekat dengan kawan-kawan LSL?
siapa sih yang mau dekat dengan kawan-kawan pekerja seks komersial, atau siapa sih yang mau dekat dengan kawan-kawan narkoba suntik. Jadi mereka ngumpet, mereka terdiskriminasi. Akhirnya apa? Mereka tidak mau memanfaatkan layanan kesehatan. Mereka tidak punya akses untuk informasi yang tadi dikatakan Mas Aga yang bertanggung jawab, yang benar, dan mereka berusaha mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang bisa mereka dapatkan. Dan ketika itu ya belum internet belum secanggih sekarang, medsos belum ada. Gitu. Nah, kawan-kawan Wonosobo Youth Center ini hadir, mereka kita rekrut, kita didik sebagai petugas lapangan, dan mereka kita ambil dari komunitas itu sendiri. Jadi kawan-kawan petugas lapangan yang menjangkau populasi waria, ya kita punya petugas lapangan dari waria, petugas lapangan dari komunitas LSL, ya kita ambil dari mereka, karena tadi konsepnya sebaya, peer. Jadi mereka akan lebih diterima, memiliki bahasa yang sama, frekuensi yang sama, dan kawan-kawan ini jadi role model. Jadi role model, mereka kita ambil dari opinion leader mereka, dari tokoh-tokoh mereka itu. Mereka yang kita rekrut, kita latih, kita didik, dan mereka kembali mengedukasi, melakukan komunikasi perubahan perilaku pada kelompoknya, pada kawan-kawannya, gimana mereka berperilaku lebih sehat. Kemudian untuk kawan-kawan yang memang berisiko ini, bagaimana mereka kita ajak dengan sukarela datang memanfaatkan layanan konseling tes HIV. Sehingga kalau kita lihat, yang sampaikan Dr. Alin, kita tergantung dari funding kalau tidak ada biayanya dari mana mereka bisa berkegiatan kayak gitu. APBD kita nggak cukup untuk biaya mereka, dan kita nggak tergantung dari APBD, sehingga diisi mencari terobosan-terobosan pembiayaan itu sehingga bisa memberikan kontribusi di dalam penanggulangan HIV ini. Kalau kita lihat dari tahun 2013, ketika kita pertama mulai mengintensifkan penjangkauan kita, maka jumlah orang berisiko yang kita periksa, yang kita tes, yang datang ke layanan konseling tes HIV meningkat, temuan kasusnya juga semakin meningkat. 2014, 2015 sampai dengan sekarang. Tahun 2016, 2017 kita coba menjangkau kawan-kawan pekerja migran. Mereka juga kelompok yang berisiko. Tapi ya kita temukan kasus di kampung mereka. Tapi ternyata memang jumlahnya juga tidak sebanyak kawan-kawan yang masuk di dalam populasi kunci ini. Dan ini di 2018, 2019, 2020 sampai dengan 2021 ini. Di 2020 teman-teman Wonosobo Youth Center tidak hanya melaksanakan kegiatan di Kabupaten Wonosobo, tapi juga dipercaya untuk melaksanakan kegiatan di kabupaten sebelah, Banjarnegara dan juga Temanggung. Untuk menjangkau, kemudian juga untuk transfer pengetahuan, transfer keterampilan pada teman-teman lokal. Dan di tahun 2021 ini kita Temanggung dan Banjarnegara kita lepas, mereka sudah mandiri. Kita selain Wonosobo kita menjangkau di wilayah Kabupaten Kebumen sampai dengan tahun 2021. Dan di 2022 ini kita sedang ikut proposal juga yang dilakukan oleh Global Fund melalui PR Indonesian AIDS Coalition untuk intensifikasi penjangkauan untuk kawan-kawan pekerja perempuan pekerja seksual. Jadi inilah peran yang dilakukan teman-teman Wonosobo Youth Center. Yang pertama memang edukasi, komunikasi perubahan perilaku, dan yang kedua membawa ke layanan, mengajak merujuk ke layanan konseling tes HIV. Kemudian kalau negatif, maka terus gimana kawan-kawan ini mempertahankan perilakunya supaya tetap sehat sehingga tetap negatif selama-lamanya. Dan kalau positif, ini berarti kawan-kawan yang positif ini diajak dirujuk ke layanan PDP, pengobatan, dukungan dan perawatan, atau perawatan, dukungan dan pengobatan. Ada juga di sini kita sudah membentuk kelompok dukungan sebaya KDS, ASRIHO. Itu awal mulanya juga dirintis oleh kawan-kawan di Wonosobo Youth Center. Ini kawan-kawan ini yang menjangkau, mendampingi teman-teman HIV positif.
gimana mereka bisa saling memberikan dukungan, kemudian mereka bisa semangat untuk mengkonsumsi ARV, karena kata Dr. Arlin itu, ya sekali minum obat harus terus minum obat seumur hidup, dan itu tidak ringan, berat itu, keluhan setelah kita minum ARV itu luar biasa. Kemudian yang penting lagi, kawan-kawan kelompok dukungan sebagai KDS ini adalah bagaimana menjangkau, memotivasi teman-teman yang putus obat ini, yang putus pengobatan, yang kita katakan sebagai LFU atau lost to follow up. Gimana mereka bisa kembali lagi datang ke layanan dan mengakses ARV. Kemudian setelah 6 bulan, setelah 12 bulan, setelah 24 bulan, bagaimana kita mengajak teman-teman ini mau memanfaatkan layanan tes viral load VL, sehingga nanti diketahui apakah sudah tersupresi virusnya atau belum. Pengalaman kita, Dr. Arlin, teman-teman penderita yang patuh mengkonsumsi ARV, ketika mereka hamil, bayinya negatif. Karena apa? Jumlah virusnya tidak cukup untuk menularkan ke bayinya. Dan juga untuk teman-teman yang memang sudah tersupresi, sudah undetected, ya mereka boleh saja menyusui, memberikan ASI pada bayinya. Demikian juga untuk penularan ke pasangan, banyak juga kasus kita, Dr. Arlin punya datanya, yang suaminya positif duluan, sampai sekarang istrinya tetap negatif, atau sebaliknya, yang istrinya positif duluan, suaminya tetap negatif, bayinya juga tetap negatif. Kita punya banyak contoh. Sehingga sesuai dengan teori yang kita pelajari bahwa HIV itu penularan itu sangat sulit, sangat mudah, apalagi dibandingkan dengan COVID-19 gitu ya. Kita lepas masker ini aja kita cipratan air ludah, saya itu Mas Agil bisa ketularan kalau saya positif COVID-19, tapi virus HIV ini sangat sulit menular. Jadi kan kita kenal kan ada 4 prasyarat itu, bahwa virus ini dalam keadaan hidup, dia bisa menular kalau hidup. Begitu dia keluar dari tubuh kita, kontak udara luar, dia mati, ya nggak mungkin menular. Misalkan kata Dr. Arlin, apakah kolam renang bisa menularkan? Ya misalkan kita ada darah kita yang netes di kolam renang, atau kita ejakulasi di kolam renang, cairan semen kita ada di kolam renang, ya nggak mungkin menularkan ke orang lain. Karena apa ya? Dia mati, gitu. Yang kedua, ada pintu masuknya. Pintu masuknya lewat apa? Lewat hubungan seksual, lewat kontak darah, misalkan dengan jarum suntik, atau dari ibu ke bayi. Sepanjang tidak ada pintu masuk, ya nggak akan menular. Katakanlah hubungan seksual yang berisiko, misalkan saya positif, istri saya supaya nggak ketularan, saya pakai kondom, ya saya nggak akan menularkan itu, karena nggak ada pintu masuknya. Lalu yang berikutnya, prasyaratnya adalah dalam jumlah yang cukup. Virusnya ini kan harus dalam jumlah yang cukup. 1000 partikel virus ya, dokter, ya minimal kalau bisa menular itu. Nah, ketika kita minum ARV, jumlah virus kita, viral load kita dalam jumlah yang sangat sedikit, bahkan tidak terdeteksi, maka ya tidak akan menularkan ke orang lain. Jadi ini sangat sulit sebenarnya virus ini menular ke orang lain, sehingga sudah tidak ada alasan lagi kita mendiskriminasi kawan-kawan penderita HIV. Dan ini alhamdulillah dibandingkan dengan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, diskriminasi di tempat kita ini sudah jauh berkurang. Dulu kita mendengar yang meninggal saja ditolak dimakamkan juga. Sudah meninggal, ya nggak boleh dimakamkan, apa ya, menulari jenazah yang lain. Harus diakhiri ya stigma untuk AIDS ini. Iya, jadi salah satu prinsip kita tidak ada diskriminasi itu, saya kira dengan pengetahuan terkini ini tidak ada alasan lagi untuk diskriminasi kawan-kawan. Baik, Pak Jela. Oke, ini ada pertanyaan lanjut untuk Dr. Arlin terkait seperti yang kita ketahui tadi dari paparan Dr. Arlin, bahwasanya pengobatan ARV ini kan ditanggung negara, dan biayanya cukup mahal. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi drop out pada pasien-pasien dengan ODA ini, dokter? Oh iya, pengalaman tuh
Sebetulnya tergantung niat ya. Kalau niatnya dari awal tuh udah yakin, mantep, itu insya Allah bisa terus. Tapi kadang niatnya cuma setengah-setengah. Iyalah, mungkin agak takut pas dikasih tahu, iya, ternyata nggak mau. Faktor yang lain adalah masalah geografis, jauh. Misalnya rumahnya dari rumah sakit yang bisa mengambil itu 2,5 jam, dia harus turun dulu naik ojek, terus harus nyambung itu yang mungkin angkotnya tuh 4 jam sekali misalnya. Ada daerah yang sangat terpencil di Wonosobo ada yang seperti itu. Kemudian nggak ada yang nganter, dianya sudah mau, tapi yang nganter nggak ada. Kemudian masalah biaya, nggak ada biaya untuk naik angkot sampai ke sini. Jadi rata-rata itu dari penjangkau terus akhirnya bersedia mengantarkan sampai di mana, janjian ketemu di mana, misalnya seperti itu, atau malah home visit. Itu ada yang melaksanakan ya. Kita ada ininya. Itu. Jadi rata-rata karena masalah geografis. Masalah geografis, bukan masalah karena efek samping dari obatnya, bukan? Ya memang untuk fase awal biasanya memang ada reaksi ya, ada reaksi tapi itu biasanya ringan Ya. Walaupun mungkin agak mengagetkan, cuman mereka saya sampaikan ini nih baru permulaan, baru menyesuaikan diri, virus dan tubuh saling berteman dulu. Nanti kalau udah lama-lama badannya malah nyaman, malah enak, tambah gemuk, makannya banyak, sehat banget, lebih sehat dari merawat mungkin gitu ya. Gitu Dr. Mugi. Ya. Berapa target CD4 yang ditargetkan selama pemberian obat ARV? Kita sebetulnya nggak ada target, tapi terbaik adalah normal gitu. Ya. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari teman-teman. Ada pertanyaan untuk Mas Aga. Untuk Mas Aga, bagaimana cara generasi muda termasuk anak-anak untuk mengcounter hal-hal negatif dari media sosial yang terkadang muncul secara terselubung terkait dengan kebebasan penggunaan medsos seperti itu. Penggunaan medsos. Ya. Jadi memang sebenarnya untuk anak-anak, khususnya untuk anak-anak atau remaja. Jadi memang kalau di generasi berencana, kita itu lebih menekankan kepada teman-teman yang tergabung dalam generasi berencana ataupun ketika mereka sosialisasi untuk pertama harus dekat dengan keluarga, khususnya dekat dengan ibu atau juga dekat dengan ayah. Itu menjadi hal yang wajib untuk remaja dekat dengan ayah dan ibu. Kenapa? Karena ketika kita mengakses informasi, kan sekarang banyak tuh remaja-remaja yang handphonenya disandi, yang orang tuanya tidak tahu. Tidak hanya ini menjadi tugasnya remaja yang aware akan hal itu, tetapi juga orang tua. Kan sekarang dari YouTube pun ada tuh YouTube anak-anak, YouTube yang dikhususkan untuk anak-anak. Ada juga Instagram atau apapun yang memang itu dikhususkan untuk anak-anak. Jadi bagaimana orang tua memberikan gadget kepada anak-anak dan disesuaikan dengan pengaturan-pengaturan yang itu memang disesuaikan untuk anak-anak. Jadi itu adalah salah satu hal yang efektif saya kira agar anak-anak tidak terpapar sama iklan-iklan yang mungkin iklan-iklan yang tidak baik atau mungkin hal-hal yang terpapar informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini cukup efektif agar anak-anak tidak mendapatkan itu. Jadi harus sesuai dengan umurnya ya. Umur, betul. Sesuai dengan umur dan juga sesuai dengan kebutuhan. Dan dipastikan lagi pendampingan dari orang tua. Ya? Betul. Oke. Dan ada pertanyaan satu lagi dari pemirsa ini untuk Bapak Jelani. Apakah ada korelasi antara pandemi dengan peningkatan kasus HIV/AIDS? Dari yang saya baca, korelasinya bukan pada peningkatan kasus, tapi korelasinya pada menurunnya pemanfaatan layanan. Jadi karena pandemi, ada physical distancing, ada pembatasan aktivitas itu membuat kawan-kawan yang berisiko untuk tertular HIV, mereka jadi tidak datang ke layanan untuk konseling testing HIV. Datanya tadi bisa kita sajikan. Di Wonosobo seperti itu, di tingkat nasional, bisa dilihat di SIHA online itu, kita juga bisa lihat di 2020-2021 ini, sampai dengan triwulan ketiga itu, layanan konseling tes HIV-nya menurun, kemudian layanan untuk pengobatannya juga menurun, termasuk juga layanan untuk tes viral load-nya juga menurun. Di banyak negara juga sama. Itu yang pertama. Yang kedua juga, karena pandemi ini membuat stok reagen kita jadi hilang ya dokter ya. Terutama ini untuk reagen R1 untuk testing HIV, R2 dan R3. Jadi kita India di ban, kita juga tergantung dari banyak pihak di luar negeri sana. Karena pandemi,
tidak ada arus impor, tidak ada regen yang masuk, ini juga pengaruh nih. Beberapa waktu yang lalu kawan-kawan ya hanya screening saja, hanya diperiksa dengan regen 1, dengan R1. Jadi ketemu pun akhirnya juga tidak bisa diobati sama dokter Arlin, harus menunggu R2 dan R3-nya itu. Ini juga pengaruh dari pandemi. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan kepatuhan minum obat. Ini alhamdulillah sejauh ini untuk persediaan farmasi kita aman gitu, dokter. Untuk ARV kita aman. Tapi kawan-kawan yang mestinya setiap bulan datang ke klinik PDP, entah ke rumah sakit ataupun ke puskesmas, kita punya 12 layanan PDP, akhirnya kan mereka kan mau ke puskesmas, mau keluar rumah takut. Karena juga ada persepsi saya yang kekebalan tubuhnya sudah jauh berkurang, menurun karena virus HIV, berarti saya punya risiko yang lebih tinggi untuk tertular COVID-19, sehingga mereka lebih takut lagi keluar rumah kawan-kawan ini. Sehingga akhirnya juga ketika obatnya habis, ada beberapa juga yang lost to follow up. Sehingga ini kita dorong dinas kesehatan, dorong teman-teman di pemerintahan kita dengan perjanjian itu kita bisa memberikan istilahnya itu multi dispensing ya dokter ya. Kita memberikan obat untuk jangka waktu 2 bulan ataupun 3 bulan. Tapi dengan ini dokter Arlin ini dengan perjanjian. Jadi ya harus diminum ini juga dengan syarat tertentu. Misalkan untuk kawan-kawan penderita yang sudah melakukan pengobatan lebih dari 3 bulan atau lebih dari 6 bulan, mereka sudah stabil, tidak ada infeksi oportunistik. Tapi untuk yang kawan-kawan yang memang baru ditemukan, ya memang dia harus rutin datang ke layanan untuk observasi, untuk pengawasan infeksi oportunistik. Saya kira ini pengaruh pandemi ke pandemi HIV itu. Baik, saya rasa cukup untuk sesi diskusi pada Bismo seri 1 ini. Sebelum menutup acara pada pagi hari ini, mungkin saya minta pesan dari para narasumber untuk masyarakat Wonosobo. Monggo Dr. Arlin, ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Wonosobo. Oke. Ayo kita cegah HIV bersama-sama. Kalau Anda sudah terinfeksi HIV, ayo mari berobat, kita we are so welcome. Pak Jalan, barangkali ada pesan untuk disampaikan ke masyarakat. Peringatan dari AIDS dunia yang kita peringati 1 Desember ini mengingatkan kita kembali bahwa kita ada dalam pandemi HIV selain pandemi COVID-19, dan HIV sudah bukan lagi menjadi momok bagi kita. Layanan yang kita sediakan di Wonosobo ini sudah cukup mapan. Kita punya 32 klinik layanan testing konseling HIV. Kita sudah memiliki 12 klinik layanan PDP, pengobatan perawatan hubungan. Dan kita punya teman-teman penjangkau lapangan, petugas lapangan yang mengedukasi, mendatangi untuk kita semuanya yang berisiko. Dan kita juga punya teman-teman muda, genre, dan juga teman-teman yang lain yang terus aktif melakukan kampanye untuk pencegahan HIV. Sehingga dengan kesempatan-kesempatan ini untuk kawan-kawan yang belum berisiko, jangan sampai untuk melakukan perilaku berisiko. Untuk kawan-kawan yang sudah pernah melakukan perilaku berisiko, ya ayo segera datang ke layanan konseling tes HIV dan hentikan perilaku berisiko itu. Untuk kawan-kawan yang tertular, tenang saja, dunia belum berakhir. Kita punya ARV dan terbukti ARV ini walaupun tidak menyembuhkan, tapi terbukti bisa membuat kita memiliki kesempatan hidup yang sama dengan kawan-kawan yang bukan HIV. Dan untuk kita semuanya, hentikan diskriminasi pada kawan-kawan penderita. Kata Mas Aga, jauhi virusnya, jangan jauhi orang-orangnya. Itu terima kasih Pak Jalani. Mungkin Mas Aga ada pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat, terutama generasi milenial? Ya, untuk teman-teman generasi milenial, generasi Y ataupun generasi Z, khususnya teman-teman remaja, mari bersama-sama kita belajar untuk jadi satu di antara 10 pemuda yang diimpikan Soekarno untuk mengguncang dunia. Kita bersama-sama bergandeng tangan, bergotong royong, saling merangkul untuk kita dapat mampu menjadi versi terbaik atas diri kita, sehingga kita bisa menekan virus HIV ataupun
AIDS yang ada di Kabupaten Wonosobo. Mungkin saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID, di mana kita semuanya dibatasi aktivitas. Tapi dibatasi bukan berarti bukan berarti kita bisa tak terbatas meskipun dalam keterbatasan. Terima kasih untuk para narasumber kita yang luar biasa sekali pada acara pagi hari ini. Tak terasa sudah 1 jam lebih kita menemani pemirsa di rumah. Poin penting dari acara ini adalah kesehatan. Sehat adalah bonus takwa dari ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus ketika kita takwa, kita bisa menjauhi perilaku-perilaku yang beresiko. Oke, sebelum menutup acara pada pagi hari ini, saya mempunyai pantun untuk teman-teman di rumah. Jalan-jalan ke kota Jogja, jangan lupa beli bapia. Cakep. Lanjut ya. Demikian presentasi kita. Semoga bisa berguna. Ada satu lagi ya. 1.2, jangan lewatkan edisi Bismo berikutnya. Terima kasih Mbak Jalan. Terima kasih. Ya, Sukses Mas Aga. Aduh, Wonosobo punya 10 Mas Aga. Selesai nih.